Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Untuk teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa, yang siang hari bekerja, semoga selalu diberikan kemudahan lah dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke teman-teman, ini kan biasa ya, saya kalau malam hari itu berusaha untuk menjawab komentar-komentar teman-teman yang masuk ya. Tapi di sini teman-teman saya melihat ya, ada komentar yang beda gitu ya dari teman kita yang aneh gitu ya. Tidak seperti mana biasanya. Karena biasanya itu kan komentar itu rata-rata menanyakan ya, mulai dari settingan burung bagaimana, banyak model settingan yang ditanyakan oleh teman-teman ini ya, permasalahan-permasalahan burungnya. Ada juga mungkin saat saya membahas Casper ya, ada yang komen, wah good, bagus, mantap dan sebagainya. Cuma juga ada beberapa teman yang berkomentar, kenapa sih Mas Anda kok bahas Casper ya, bosan lah bahas Casper terus ya, kok Casper terus yang dibahas, nggak ada yang lain itu ya. Itu biasa teman-teman ya, saya anggap itu biasa di komentar teman-teman ini tadi. Nah cuman ada satu komentar yang aneh gitu ya, beda ya. Komentar ini nggak nyambung gitu lah teman-teman ya. Tapi teman-teman, saya pengen bahas ini kok ya, saya pengen bahas ini, dan mudah-mudahan ini nantinya bisa dijadikan sebuah motivasi ya untuk teman-temanku semuanya. Oke, ini komentar ini nyelip gitu loh teman-teman ya, di beberapa video selalu ditanyakan itu ya, Mas Anda pakai kamera apa? Ini kan nggak nyambung teman-teman ya. Tapi saya ingin bahas ini teman-teman ya. Semoga apa? Nantinya dengan pembahasan ini teman-teman itu ada inspirasi baru ya, dan juga ada motivasinya di dalamnya. Kira teman-teman ya. Kalau ngomong-ngomong soal kamera, diawali dari pertama kali saya aktif di YouTube ya, kurang lebih itu sekitar 2 tahun lah ya. Awalnya itu kan sewaktu corona itu teman-teman ya, corona pertama. Jadi di saat orang-orang tidak banyak akses ya untuk keluar rumah, kita itu isolasi di rumah. Waktu itu kan ketat ya, nggak boleh keluar gang, nggak boleh keluar dari komplek waktu itu. Nah cuma sebelum itu teman-teman, saya memang sudah memikirkan ya, waktu itu kan saya ada di dalam satu produksi ya, di perburungan ini. Jadi saya paham betul larinya produksi itu bagaimana gitu, kedepannya produksi bagaimana. Saya memang melihat di situ Lakbet itu mulai ada penurunan. Nah coba saya untuk bicara tentang burung yang lain gitu ya teman-teman ya. Saya pernah upayakan waktu itu, saya mengupayakan dengan saya memelihara kolibri ninja waktu itu ya, sampai saya bisa mencetak burung sekelas nasional teman-teman ya, sering juara burung itu, burung ninja. Nah ternyata itu tidak banyak membantu. Karena apa? Kan ini komunitas, jadi tidak banyak orang juga yang suka main. Mungkin pelihara ya untuk burung masteran, pendamping dan sebagainya. Tapi kalau untuk main kayaknya enggak banyak lah ya. Bentuknya hanya komunitas-komunitas aja. Nah saya terus lantas bertanya pada diri saya sendiri teman-teman ya. Orang saya itu ya dari awal main burung, pelihara burung, sampai saya di Jawa ini, tinggal di Jawa, modal saya itu ya burung. Burung apa itu? Ya murai batu. Kenapa saya tidak bicara tentang murai batu saja? Gitu ya. Nah diawali dari itu saya mulailah buat channel yang khusus membahas murai batu. Teman-teman, awal saya ngonten itu ya, waktu itu saya memang tidak membuat akun baru ya, akun lama yang saya pakai. Akun kalau nggak salah 2013 ya. Cuma waktu itu nggak ada subscribe-nya. Nah saya mulai waktu itu ya dari nol lah ya, saya mulai dari nol, beranjak ke 500 subscribe ya. Itu kalau nggak salah berapa bulan gitu loh teman-teman ya, itu ada 500 subscribe.
terus ke 1000 subscribe itu bulan hitungannya waktu itu. Nah, saya awali dari apa? Dari kamera. Itu alat yang saya pakai bukan kamera teman-teman, HP yang saya pakai waktu itu ya. Kalau teman-teman bisa melihat lagi di konten-konten awal saya, itu suaranya masih cempreng. Tapi di situ dengan seriusnya ya, saya membahas tentang murai batu. Dan ingat, saya ngonten ya teman-teman ya, saya anggap ini saya ngobrol, karena semua itu di dalam kepala saya. Tidak ada skrip ya, selalu saya itu ya ngobrol gitu loh teman-teman ya. Kayak saya ngomong, sharing itu aja. Jadi nggak repot, nggak pusing. Saya membuat sebuah konten gitu ya, untuk membicarakan tentang murai batu. Saya pakai HP waktu itu. Nah, berjalannya waktu, terus puasa. Puasa itu saya sering live streaming. Nah, mulailah saya beli yang namanya mic, apa ya teman-teman ya, oloran kayak gini nih. Saya kasih tahu ya. Mana ya? Nah, saya masih simpen kok teman-teman. Ah, ini ya. Saya beli ini. Ini namanya Boya. Saya beli ini berapa ya? 100 sekian ribu lah ya. Nah, saya pakai mic ini sampai jumlah subscribe saya itu kalau nggak salah 5.000. Nah, seiring berjalannya waktu, bertambahlah subscribe itu terus bertambah sampai 5.000. Seingat saya waktu itu lebaran, setelah lebaran kalau nggak salah teman-teman, kita kan mulai ini ya, boleh main tapi dibatasi ya, curi-curi waktu itu. Nah, saya main di tempatnya lah Mas Yanto. Kan dulu kalau saya waktu bahas peternakan, saya selalu bicara tentang peternakan ini dengan Mas Yanto. Nah, waktu itu teman-teman, HP ini ya, ceritanya ya, HP yang udah hilang itu teman-teman ya, itu saya cas di depan kamar waktu itu. Nggak taunya ada maling. Malingnya masuk ngambil HP itu, ya kan? Di subscribe 5.000 waktu itu. Nah, biasanya saya ngonten sehari bisa 3 kali ya, membicarakan tentang murai batu. Teman-teman selalu mengejar. Ada apa ya, ada sesuatu yang baru lah ya, yang teman-teman mungkin lagi awal-awalnya pelihara burung. Terus waktu juga pandemi kan teman-teman nggak bisa keluar, nggak bisa sharing dengan orang lain. Teman-teman selalu simak channel Umpamanik Hijau. Waktu hilang itu kan diburu terus tuh sama teman-teman. Saya nggak ngonten 3 hari, saya nggak ngonten. Wah, teman-teman itu repot udah. Nah, waktu itu saya cobalah. Ya sebenarnya HP ada, HP lain tuh ada, cuman speknya aja teman-teman. Menurut saya kalau saya waktu itu lumayan mampu lah HP saya untuk live streaming dan sebagainya ya. Nah, saya coba untuk di HP saya yang lain itu, saya buka Facebook waktu itu. Saya buka Facebook, ternyata banyak sekali teman-teman itu yang menanyakan kabar saya. Mas Anda, saya ini masih butuh begini begitu, jangan sampai begini. Wah, saya terus ngomong, ya maaf karena alatnya hilang waktu itu ya. Nah, ada satu teman itu dari Pontianak sebenarnya ya, cuma bekerja di Australia ya. Terus dia ngomong, Mas Anda harus bikin konten, saya masih butuh nih. Udah, keperluannya Mas Anda apa untuk konten? Mau kamera, nanti saya kirim dari sini, atau Mas Anda beli di sana. Ya, saya waktu itu sih nggak ngomong mengiyakan gitu ya, tapi saya akan mengupayakan, mengusahakan, saya akan konten lagi gitu ya. Nah, waktu itu teman-teman, Mas Yanto kan, gimana? Udah, kamu harus konten lagi nih. Ya kalau saya pakai HP saya punya HP ya. Kalau saya pakai HP ini Mas, kayaknya sih kurang Mas ya, saya nggak bisa. Ya udah, kita upayakan HP. Udah, upayakan HP lagi. Jadi konten kedua itu teman-teman ya, pakai HP lagi waktu itu. Jadi beberapa bulan dari HP itu dikirimlah kamera sama teman kita Tony Benedict gitu ya, yang dia kerja di Australia. Itu kamera pocket waktu itu dikirim. Saya udah ngonten pakai itu. Terus ada juga ya yang
yang ngirimi lagi, yang ngasih teman-teman ya. Jadi peralatan-peralatan di Umpamaan ini malah banyak dikasih sama teman-teman waktu itu ya. Nah, mic ceritanya kan pakai mic yang tadi teman-teman ya. Itu teman-teman itu ribet gitu ya lihatnya itu. Wah, kabelnya tarik ke sana ke sini. Jadi kalau waktu ngomong sama narasumber harus gantian mic-nya gitu. Akhirnya dikirimilah mic Let's Go kalau nggak salah waktu itu. Udah mic wireless. Dikirim itu berjalan terus teman-teman ya, sampai subscribe itu sekitar 50.000. Nah, di saat subscribe 50.000 itu memang ya, saya sih nggak ngerti apa maksud dari teman-teman kita yang lain gitu ya. Jadi karena saya itu begitu cepatnya waktu itu dan begitu antusiasnya teman-teman menyimak channel Upama. Ini ada pihak-pihak yang seolah-olah gitu loh teman-teman ya, menjegal gitulah enaknya ngomong ya. Seperti mana saya pernah membahas minyak ikan ya, minyak ikan. Waktu itu ada ya, dan saya bisa mengatakan begini waktu itu teman-teman, udahlah kamu mau jegal model apa ya, kamu mau mengatakan model apa, karena saya itu sifatnya tidak ada persaingan. Ngapain loh bersaing? Orang saya itu bicara di YouTube itu semata-mata saya pengen memberikan sesuatu kabar baik pada teman-teman. Kenapa kamu harus repot gitu ya? Waktu saya bahas minyak ikan itu ada yang tidak suka. Tidak sukanya bukan karena saya membahas minyak ikannya, tetapi tidak suka dengan channel saya waktu itu. Wah, itu teman-teman ya. Ada yang mengatakan kalau kasih minyak ikan burungnya akan gelabakan. Ada yang ngasih minyak ikan, ada yang ngomong kalau dikasih minyak ikan burungnya akan mutah darah. Kalau teman-teman ingat waktu itu ya, saya bisa ketawa dalam hati itu ya. Segitunya orang-orang ini ya. Tapi saya bisa katakan mereka pasti akan jauh di antara saya. Mereka akan jauh, mereka akan tertinggal. Karena mereka itu bicara itu bukan karena ada fakta. Mereka berusaha untuk ya itu tadi, nggak karena dasar nggak suka dengan saya. Oke lah ya teman-teman, kalau yang orang-orang udah lama menyimak Umpamaan Kicau pasti paham itu. Dan ingat teman-teman ya, Umpamaan Kicau ini dari perjalanan awal sampai sekarang itu selalu diikuti juga, walaupun orang-orang tidak mau mengatakan, tapi saya kan tahu. Akhirnya tahu itu apa saat saya ke SMM gitu ya. Ternyata teman-teman tuh banyak yang nyimak saya. Ya saya nggak pernah katakan itu kan nanti dikirakan nanti aku bisa sombong dan sebagainya. Tapi yakin saya teman-teman, mereka sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Orang-orang besar dalam burung ini juga banyak spionase lah ya. Dipantau tuh Sanda Juri gitu. It's okay menurut saya ya. Apalagi yang sekarang ini kayak teman-teman ada yang komen, wah itu loh nama Mas Sanda dijelek-jelekin di YouTube itu. Wah itu disindir-sindir di situ. It's okay menurut saya. Saya gak akan pusing dan saya tidak pernah menanggapi hal itu. Kenapa? Karena sejauh mereka mengatakan apa gitu ya, itu sesuatu yang tidak benar, yang sesuatu dan buruk gitu loh teman-teman. Saya itu dari awal sudah katakan, niat baik, perbuatan baik, hasilnya akan baik. Ya. Jadi itu putusan mereka, mau mereka mengatakan jelek dan nggak suka, dan ini hak mereka lah ya. Tapi kan yang penting itu kan apa teman-teman ya, dalam perjalanannya gitu lah ya. Dan Umpamaan Kicau dari dulu itu tidak suka membuat suatu isu. Wah, isu-isu yang akhirnya digoreng sana, digoreng gini biar kelihatan kayak wah kontennya biar meledak. Nggak ada niatan dari awal tuh seperti itu, nggak ada gitu loh. Jadi niatan awal tuh yang penting Umpamaan Kicau sharing apa-apa yang saya punya, ya saya sharing itu aja. Ya saya anggap itu adalah ibadah gitu loh teman-teman ya. Maka berkah gitu loh ya. Oke, saya lanjut ya. Nah setelah itu jarak berapa bulan itu Tony Bene ini kirim lagi kamera, ya kamera yang saya pakai ini teman-teman. Ya udah mulai saya pakai kamera. Ya beberapa teman ada merasa bangga ya, senang. Saya yakin kok dengan teman-teman yang punya hati baik ya, pikiran positif, pasti akan senang juga. Karena apa teman-teman, channel Umpamaan Kicau ini sendiri saya anggap ini milik kita bersama gitu loh ya.
Dari dulu sebenarnya teman-teman saya berusaha untuk memberikan informasi-informasi kepada teman-teman lain dari gantangan. Dari dulu itu sebenarnya saya udah putuskan untuk itu. Cuman kan ada beberapa teman itu kan juga meminta ya. Oh Mas Anda ayo dong hadir ke lomba, Mas Anda ayo dong hadir ke lomba-lomba besar. Ya sudah, saya turuti. Kalau masalah kenapa saya tidak begitu suka gitu ya teman-teman ya hadir ke lomba-lomba itu ya, karena apa ya teman-teman, kayak orang itu kayak udah kayak udah bosan gitu loh teman-teman ya. Saya itu udah juri, udah lama menjuri. Kalau dibilang juri, saya itu juga udah kemana-mana ya. Jarang loh juri kayak saya ini ya. Kalau nggak dia itu udah puluhan tahun di IO itu, nggak ada kayak saya ini teman-teman ya. Udah pernah ke Pontianak, Sangatta, Tenggarong, mana lagi, Banjarbaru, Banjarmasin, Jambi, Riau, Lampung, alah banyak teman-teman ya. Nah, sewaktu saya melihat lomba juga, dalam perjalanan lomba saya melihat lombanya seperti apa, kan ada titik jenuh itu ada. Tapi karena teman-teman minta ya oke, saya hadir ke lomba ya, hadir ke lomba. Padahal sebenarnya teman-teman ya, saat saya shoot burung dan saya mengatakan tentang burung ya, ada burung juara, saya coba untuk mengatakan burung itu, dan teman-teman tidak begitu suka. Malah teman-teman tuh suka kalau saya sudah bicara tentang rawatan murai batu, dan suka lagi itu kalau saya memberikan informasi-informasi baru seperti mana peternakan dan sebagainya gitu ya. Mulai dari kamera itu ada lagi yang memberikan ini kursi kursi, ada lagi yang memberikan lampu ya. Terus ini teman-teman ini juga yang memberi ini ya teman-teman gitu loh ya, kayak gini-gini nih. Terus dah ganti dong backgroundnya, kok dari setahun yang lalu tetap itu aja, suaranya juga menggema katanya. Ya udah saya beli ini. Udah ya, semua itu dari teman-teman ya. Saya terima kasih lah kepada teman-temanku yang sudah perhatian dengan Umpama Kicau, yang sudah mendukung Umpama Kicau. Dengan saya membahas ini apa teman-teman, saya ingin di sini ada inspirasi nantinya teman-teman ke depannya, dan juga motivasi untuk teman-temanku yang masih muda yang pengen membuat channel gitu ya, YouTube, supaya disenangi. Gimana? Jadi kalau dari perjalanan ya, Umpama Kicau itu stabil gitu ya. Karena Umpama Kicau juga itu membahas murai yang pengennya murai stabil gitu ya. Jadi ya stabil, nggak terus meledak gitu kan juga enggak terus turun juga enggak. Banyak kok ya konten-konten kreator tuh ya yang di perburungan itu, yang ya ada media yang mungkin memang dia mencari uang dari liputan-liputan itu. Biasanya sih gampang kok, nebak-nebak itu gampang. Biasanya kalau dia itu lagi condong dengan siapa, dia mengatakan itu terus begitu. Jelek bagusnya dikatakan bagus terus. Nanti terus kalau dia mau promosi gantangan, yang dikatakan gantangan terus gitu ya. Entah itu bagus enggak gantangannya, pokoknya dikatakan bagus gitu ya. Nah, ada seperti itu ya. Terus ada lagi yang kalau Umpama Kicau dari awal itu memang apa ya, idealis teman-teman gitu ya. Idealis memang. Sampai begini teman-teman ya. Saya waktu di lomba, waktu itu di Surabaya ya kan, waktu itu kan saya dekat dengan Pak Dwi Jalu. Saya dekat dengan Pak Dwi Jalu itu bukan karena Pak Dwi Jalu itu menyewa saya dan sebagainya. Kalau orang nggak paham pasti gitu nanti ngomongnya. Ya ini tadi ya, teman kita yang di sana itu termasuk orang ya disegani dalam perburungan, orang lawas di perburungan, dan dia juga salah satu ya, ada dua waktu itu yang omong-omongan waktu itu kan. Itu ya pengurus di SMM ya. Jadi saya itu ngobrol, terus ada orang tuh lewat, ada wartawannya Pak Jalu gitu ya. Oke, saya diam. Terus ada yang nyaut, yaitu tadi, saya ini nggak perlu pakai nyewa-nyewa wartawan. Di depan saya nih teman-teman yang ngomong seperti itu, bayarnya mahal kata dia gitu. Wah, saya langsung montap. Pak, gini ya, saya bilang, walaupun dia itu tukang ngarit, saya bilang ya, kalau memang burungnya kualitas dan bagus,
Saya kejar Pak, saya bilang. Ya, nggak perlu mengeluarkan uang untuk umpamane kicau. Jadi sampean nggak usah ngomong seperti itu. Kan seolah-olah sampean saya dibayar sama Pak Dwi Jalung. Nggak seperti itu Pak. Ya, mohon maaf saya. Tuang ngarit aja teman-teman ya, burungnya bagus, tak kejar. Tuang ngarit kok burungnya itu, kalau dia ternak nih ya, dia burungnya bagus ya, ternakannya bagus, saya kejar, saya cari informasinya. Yang tadinya peternak nggak pernah dikenal, akhirnya terkenal. Ya seperti mana, semua itu ada manfaatnya. Seperti mana Mas Eli, yang dulunya orang nggak kenal, orang Jawa Barat, Jawa Timur nggak kenal dengan Mas Eli itu siapa. Ya, taunya orang Lampung, mungkin di Lampung sana teman-temannya yang tahu. Akhirnya tahu dengan Mas Eli, oh burungnya ada di Sidoarjo, ada di Mojokerto dan sebagainya. Begitu juga kayak tempatnya Nawir ya. Orang nggak tahu tadinya, akhirnya seperti itu. Ada manfaat gitu loh ya. Dan saya suka seperti itu. Apakah mereka membayar saya? Oh tidak. Itulah teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk teman-temanku ya, ini motivasinya ya. Untuk teman-temanku yang pengen mengawali ya, bikin channel YouTube, membuatlah channel YouTube yang syarat akan edukasi ya. Dan kalau teman-teman enaknya itu ya stabil aja sih, ngomongnya burung ya burung aja, atau spesifik gitu ya. Ada beberapa teman juga dia juga aktif YouTube ya. Dia waktu itu membahas semua burung. Saya bilang, kamu nggak usah bahas semua burung, satu burung aja kamu bahas. Kamu paknya itu kan di apa? Taruhlah kamu paknya di cendet, ya udah kamu ngomongin cendet aja dari nol sampai ini, omongin itu. Daripada kamu belibet nanti ngomongin burung lain sedangkan kamu nggak tahu, kamu harus bikin skrip, itu nggak natural gitu loh ya. Nah itu saya banyak kok ya teman-teman yang DM saya, Mas Anda ini coba saya angkat lagi ya. Ya, materi ini coba saya angkat lagi, karena saya juga pernah mengingatkan pada teman-teman, materi-materi yang saya punya ya itu kan udah pokoknya di dalam kepala teman-teman ya, semua itu. Jadi saya ngomong tuh enak. Hanya saja mungkin penyampaian saya yang kurang. Nah teman-teman silahkan nanti olah lagi. Banyak teman-teman tuh yang meminta, Mas Anda materinya saya angkat lagi ya. Ya udah, kalau itu bermanfaat kenapa enggak? Gitu ya teman-teman ya. Oke lah. Jadi begini teman-teman ya, dengan adanya komen seperti ini tadi, saya pengen kembalikan ke awal ya, flashback lah teman-teman ya, bahwa memang channel Umpamane Kicau itu awalnya ya dibuat atas dasar ingin memberikan kabar baik. Saya yakin niat baik, perbuatan baik ya, hasilnya pun akan baik. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.